seperti juga ibadah salat. Kalau Allah merupakan ibadah mulia, maka zakat adalah ibadah harta dan sosial yang memiliki posisi sangat penting bagi setiap muslim. Tidak hanya beribadah saja, namun tentunya setiap tetapi juga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan semuanya. Karena begitu, karena zakat adalah mengeluarkan suatu harta ketika sudah mencapai misalnya untuk diberikan kepada seorang muslim. Jadi juga selain itu zakat merupakan satu rukun Islam yang juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat sebagai instrumen keuangan Islam. Jadi zakat ini adalah rukun Islam yang ketiga yang mana seorang muslim itu wajib melakukan zakat ketika sudah mencapai nisabnya. Tidak hanya zakat juga adalah buat untuk mengajarkan sekedar kewajiban beramal, tetapi juga memiliki dimensi sebagai instrumen yang dapat mendorong kepedulian terhadap kaum duafa atau kaum miskin. Di dalam zakat ada yang namanya tantangan dalam pengelolaan zakat yang seringkali terjadi atau menjadi sorotan berubah dalam zakat, yaitu terkait dengan efektivitas dalam pendistribusiannya. Jadi kami ini akan menarik peneliti yang mana kita akan meneliti dengan prinsip yang namanya corporate governance, yaitu yang mana di dalamnya ada kelima prinsip, yaitu tentang transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan independensi. Jadi tantangan dalam optimalisasi zakat terletak pada batasannya potensi zakat yang sering terjadi tidak seiring dengan pendistribusiannya secara tepat begitu. Terus kami di sini mengambil indikasi batas Kabupaten Probolinggo, yang mana Kabupaten Probolinggo itu sendiri termasuk kabupaten yang termiskin nomor 4 di Jawa Timur. Nah, oleh karena itu kami ingin zakat ini merupakan sebuah instrumen yang bisa menuntaskan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo sendiri. Jadi kami mempunyai rumusan adalah yaitu yang pertama, bagaimana implementasi prinsip corporate governance dalam pengelolaan zakat pada badan pendidikan nasional Kabupaten Probolinggo sendiri. Yang kedua, sejauh mana sih prinsip BPD dapat meningkatkan efektivitas distribusi zakat kepada tadi di Kabupaten Probolinggo. Yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi oleh Basnas Kabupaten Probolinggo dalam menerapkan prinsip BPD. Terus kami metode penelitiannya sini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Nah, itu gambaran tanpa sebab badan penelitian nasional adalah badan yang terpilih. Corporate governance itu ada beberapa prinsip, yaitu ada transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, fairness atau keadilan. Jadi kelima prinsip itu kita teliti bagaimana apakah efektif atau tidak penerapan prinsip BPD dalam badan pendidikan nasional dalam menuntaskan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo sendiri. Nah, jadi di penelitian ini mengenai penelitian lapangan atau field research, di mana peneliti itu hadir langsung kepada tempat yang meneliti. Kita meneliti menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang kami punya dalam data sumber data, kami menggunakan data BNet, yang mana data BNet di sini kami langsung memberikan data kepada pengunduh data. Dengan kata lain, data BNet adalah data yang diambil secara langsung dari narasumber. Jadi kami sudah mempunyai rangkaian narasumber untuk yang kami mewawancarai atau berkonsultasikan. Kami di sini memastikan untuk keanggotaan mereka data untuk wawancara, yaitu dengan minimal 5-10 staf dinas serta 5-10 muzaki yang ada di Kabupaten Probolinggo. Data sekunder kami menggunakan sumber data sekunder dengan rujukan atau buku bacaan atau dokumen foto dan statistik data. Jadi tempat penelitian kami itu juga Kabupaten Probolinggo yaitu kurang lebih 2 bulan. Terus hasil penelitian kami sebelum hasil penelitian kami ingin mengeluarkan dulu karena ini berkaitan dengan hasil penelitian kami, yaitu Basnas itu mempunyai program
rumah sakit yang ada di kota yang ada di Kabupaten Probolinggo untuk meminimalisir atau orang-orang yang sakit yang tidak mempunyai biaya untuk mengobatnya. Kita kasih Probolinggo itu mempunyai program ini. Yang kedua ada SKS satu keluarga satu janda. Kenapa ada yang keluarga satu janda? Karena program Basnas Kabupaten Probolinggo itu sendiri mengajak jangka panjang. Contohnya ketika ada orang kaum fakir miskin dan tidak bisa bersekolah, maka Basnas Kabupaten Probolinggo itu sendiri menyalurkan program untuk keluarga janda untuk jangka panjang untuk menuntaskan kemiskinan. Yang ketiga ada Probolinggo Makmur. Probolinggo Makmur ini berkaitannya dengan UMKM lokal. Contohnya ketika seorang ini membangun usaha, Probolinggo Makmur ini kan program yang tepat untuk membantu orang-orang yang ingin berusaha di Probolinggo. Yang Probolinggo Takwa ini berkaitan dengan buat dinasti masjid, yaitu salah satu contoh, salah satu takmir masjid yang diangkat dan diberi modal buat usaha. Jadi hasil kami itu yang pertama itu prinsip transparansi yang ada di Kabupaten Probolinggo. Jadi masih berapa? Kesimpulannya, setiap proses pengisian dilakukan setelah dokumentasi. Sebagaimana bentuk pertanggungjawaban dan data mustahil diverifikasi melalui proses asesmen secara berkala. Terus implementasi prinsip BPP atau Board Governance dalam penerapan zakat di Basnas Kabupaten Probolinggo telah berjalan dengan baik. Hal ini ditujukan kepada 5 prinsip tadi, yaitu transparansi, independensi, fairness, responsibilitas. Yang tertinggi dalam setiap tahapan pengelolaan dan pengujian zakat, proses penyusunan zakat secara terdokumentasi dan terstruktur, serta disertai verifikasi data mustahil melalui asesmen ulang. Yang kedua, prinsip BPP terbukti berkontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas distribusi zakat kepada mustahil. Salah satu indikator keberhasilan tersebut yaitu strategi kolaboratif bersama pemerintah. Sudah kami sampaikan tadi, yaitu dengan bersama ormas atau organisasi masyarakat, OBD, pemerintah daerah atau RTW dan tokoh masyarakat untuk menjangkau mustahil yang berada di wilayah terpencil dan tidak dapat hadir secara langsung. Karena Basnas ini amil-amilannya itu sedikit, jadi Basnas mengadakan kolaborasi antar pemerintah daerah, masyarakat, RT dan RW. Dan juga yang lain kendalanya adalah sebenarnya lebih baik dari aspek internal maupun eksternal. Bagaimana dari sisi internal itu Basnas sempat mengalami kesalahan pengelolaan zakat, yaitu non-muslim. Pengelolaan zakat dengan non-muslim akibat kelemahan dana validasi. Maka dari itu Basnas itu mengevaluasi bagaimana ketika kita mengalami apa salah sasaran kepada non-muslim, zakat Kabupaten Probolinggo ini mengadakan asesmen ulang ke lapangan secara benar-benar dan dengan validasi secara rinci. Kalau menulis bab itu di halaman 4.
Di metodologi itu ada data primer, kan? Data primer itu apa? Data primer itu data yang anak peneliti itu langsung terjun ke lapangan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian berapa orang yang diwawancara? Orang yang diwawancari itu pertama ada 3 staf pimpinan, terus kepala kantor Basnas, terus komisioner 4. Ya, ini ada. Ya, jelas. Oh, ada dijelaskan. Ya, kalau dijelaskan, itu data primer misalkan Anda melakukan interview wawancara kepada berapa orang. Jelas. Jadi bukan minimal 5 sampai 10. Enggak, ini tidak jelas. Ya kan? Jadi metodologi itu kalau di proposal itu masih rencana untuk melakukan inovasi. Tapi kalau sudah berdiskusi, maka itu menjadi laporan. Ya. Laporannya adalah kepada siapa berkawan-kawan, ya kan? Kemudian di mana dan kemudian memberlakukannya juga jelas, ya. Tempat dan waktu penelitian dan satu waktunya juga harus jelas. Ini penelitiannya oleh kapan? Ya, ada memang ada waktu 2 bulan. 2 bulan itu kapan? Tahun kemarin, tahun 2020, ya. Di ya. Jadi tahunnya, bulannya, dan waktunya itu tahun 2020. Wawancaranya ini juga 12 kepada siapa? Ya. Mungkin Ya, jadi data primer, kan? Dalam data primer itu wawancara kepada beberapa orang itu juga dijelaskan kepada siapa, misalkan kepada kepala dinas, kepala dinas lokal, ya. Oke. Terus kemudian di halaman itu juga sama. Halamannya harusnya halaman baru. Jadi kita melanjutkan dari tulisan 3, 4 ya. Kemudian kesimpulannya dari kendala yang diterapkan dalam caranya yang tadi bawahnya itu dari internal ke eksternal. Internal itu dari pesannya sendiri, karena amin-aminan yang ada antar lembaga ini tercuma hanya 7 orang. Jadi angka ini kawalan. Jadi di sana ada satu kasus yang mana saat pendistribusian itu salah sasaran, tapi sasarannya itu kepada manusia. Nah, evaluasinya dari informasi itu bagaimana skillnya tidak salah itu melakukan assessment apakah berulang-ulang belum verifikasi. jadi hamil Kita akan lihat ya. Ada berapa hamil kamu? 7. Di sini di ada 7 orang. Ada. Kemudian kendala yang terjadi dari itu tadi ada kesalahan pendistribusian, ya. Di sini ada di biasa. Jadi sebenarnya Coba Mas
Siapa namanya? Syafi'i ya? Bukan Syafi'i. Syafi'i ya? Saya tidak banyak. Sebelumnya kita akan keramat Mas Syafi'i sampai ke sini terkait dengan penyampaian dan aktivitas prinsip buat coba efektif itu apa? Saya tanya ini. Efektif itu bagaimana ketika semuanya kita mempunyai suatu program, kemudian kita mempunyai program, contohnya kita mengatakan pada programnya Pak Prabowo itu makan bergizi. Nah, ketika makan bergizi ini sudah sampai pada tujuannya dalam penyalurannya, itu bisa dikatakan sudah sukses, Tercapai. Prinsip IPB terbukti berkontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas distribusi. Jadi titiknya hanya pendistribusian. Pendistribusian, tidak kemudian lebih kepada outcome-nya. Itu intinya karena bagaimana prinsip ini efektif atau tidak dalam penerapan. Iya, maksudnya ini yang menjadi fokus adalah pendistribusian dari bidang, terutama oleh industri. Good corporate governance. Apakah ini tertuang di dalam misalnya ADART harus seperti ini? Apakah ini tertuang dalam prinsip atau masuk di dalam ADART mereka terkait dengan prinsip ini? Untuk itu belum, tapi kan itu kan terkait dengan transparansi dalam pembangunan itu kan ada di perusahaan sendiri. Itu kan sebenarnya cuma transparansi dan masih ada. Bagaimana itu transparansinya itu kayak gimana itu sudah jelas. Terus responsibilitasnya itu kayak gimana itu sudah. Kalau GGB sendiri di itu kan? Ya ada, nggak masuk misal di register mereka? Hah? Ya ada, bidang ekonomi. Coba dalam penelitian kira-kira ada perasaan ini nggak sama ya sebagai peneliti sesuatu yang ditutupi oleh Basnas, karena ini berkaitan dengan transparan bahwa itu nanti sama tidak transparan untuk seorang peneliti. Ada nggak perasaan itu? Kalau perasaan saya sendiri itu cuman kan kalau perusahaan itu kan jarang memang mengeluarkan yang namanya transparansi yang berupa angka kayak keuangan berapa gitu. Nah kalau penyampaian mereka transparansi mereka itu yang mana mereka bahkan itu mempunyai grup WhatsApp atau website juga itu yang namanya ada UPZ. UPZ ini unit pengumpulan zakat mana di grup itu ketika ada pengeluaran atau ada acara seperti awal memberikan sembako bisa. Nah itu pengeluaran dan pemasukan itu bisa di situ. Siapa aja yang ada di situ sebagai anggota? Anggotanya itu yang pertama ada pimpinan, yang kedua ada kepala kantor presiden sendiri, yang lain-lain itu perwil setiap kabupaten dan kecamatan. Menurut peneliti, apakah itu cukup untuk disebut bahwa Basnas itu transparan? Belum cukup, tapi Basnas sendiri juga melaporkan dan mempunyai aplikasi Simba, sistem informasi apa gitu. Jadi Simba ini ikut dengan pemerintah pusat. Jadi yang mengawasi Basnas kabupaten itu berurus ada provinsi terus pusat. Data itu ada nggak di CCTV? Adanya untuk ada beberapa pejabat. Untuk datanya memang dokumentasi di bagian WhatsApp Berupa sama websitenya kan di website ada laporan. Iya, apakah itu dibahas di misal berkaitan dengan transparansi itu? Dibahas ya? Di halaman berapa? Di tempat di penjelasan di bagian transparansi. Pemimpinannya yang silahkan. Oke. Itu terkait dengan transparansi. Apalagi
5. 5 ya. Mana yang menurut sampean paling menonjol dari Basnas ini? Menurut kalau misalnya itu yang pertama adalah transparansi. Karena kenapa? Karena sudah dijelaskan tadi transparansi seperti menurut ini menurut saya bisa sudah jelas. Yang mana nanti tadi ada yang namanya WhatsApp, website dan juga mereka juga bekerjasama dengan power. Kayak berita-berita gitu. Jadi semua acara itu kan semua acara contohnya mengadakan pembagian sembako itu kan didokumentasikan, itu diupload di website. Nah itu kan sebagai transparansi juga. Bisa dikatakan transparansi bahwasanya ini loh hasil dari pengumpulan zakat dari masyarakat sudah disebutkan kepada orang-orang. Terus yang kedua itu yang menonjol itu ada independensi, yang mana independensi ini bahkan ini tidak terkait dengan orang lain dalam pengambilan khususnya. Ibadah Kabupaten Probolinggo itu sendiri bersinergi bersama pemerintah Kabupaten Probolinggo yang mana tadi ada program satu keluarga satu rencana untuk menjaga sambutan. Ini ada temuan distribusi kepada non-muslim. Ini berada di apa kata mereka? Kenapa kemudian non-muslim? Kata mereka saat itu kan jadi amin-aminan ibadah ini cuma terdiri 7 orang. Dan keempatnya itu komisioner ini kan cuma berpikir buat para aminnya. Jadi itu kewalannya. Jadi mereka mengevaluasi bagaimana melakukan sistem. Oke, cukup ya. Ini dalam luar, saya belum menemukan ya alasan kenapa kamu memilih dari 5 ya, 5 indikator yang paling menonjol. 5 apa? 5 ya. Transparansi, tanggung jawab, PBB ya, keadilan. Ini kenapa?
Baik.